Selamat datang di Mata Reza. Saya Reza, si mata minimalis yang suka menganalisis. Isu rapture terus diperdebatkan, menggelisahkan banyak orang dengan berbagai pertanyaan. Tentu tidak ada yang dapat disalahkan dalam merangkai berbagai pandangan dan pemikiran. Kebebasan berpikir memang hal yang mutlak, asal didasari kedamaian dan kebaikan akhlak. Memahami Tuhan Sang Misteri tentu tak mudah, namun mencoba mengenalnya bukanlah suatu masalah. Menelusuri karyanya dengan berbagai pisau bedah, tak masalah. Pisau seperti apa saja, asal tujuannya untuk memuliakan Allah. Inilah Mata Reza, Rapture, penglihatan atau impian. Mata lu gak kelihatan? Teman-teman, hari ini kita akan bersama-sama membicarakan isu rapture atau pengangkatan yang sedang ramai diperbincangkan dan diperdebatkan di banyak tempat. Akan hadir bersama kita Bung Haryoga yang sedang menjalani studi semester 3 di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Nah, itu dia orangnya. Silakan duduk, Bung. Helmnya dilepas dulu, Bung. Helm. Oh iya, astaga. Nah, ya. Terus. Oke. Halo Bung Haryoga. Apa kabar, Bung? Halo Bung Reza. Keadaan saya seperti biasa. Baik. Tanpa basa-basi, Bung Haryoga, saya mau bertanya, apa sebenarnya yang dimaksud rapture itu, Bung? Baik, saya akan mencoba menjelaskan secara singkat mengenai rapture ini ya, Bung. Rapture atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pengangkatan adalah suatu kejadian yang digadang-gadang sebagai bagian dari tanda akhir zaman, yaitu pengangkatan orang-orang percaya dan beriman pada Yesus Kristus ke awan-awan. Kejadian ini didahului kedatangan Yesus Kristus dalam hening dan rahasia ke dunia ini untuk menjemput dan memindahkan orang percaya dari dunia agar tidak mengalami 7 tahun masa kesusahan besar yang diasumsikan sebagai waktu penumpahan murka Allah. Kemudian setelah 7 tahun, Yesus akan datang kembali untuk memimpin kerajaan 1000 tahun sebelum akhirnya melakukan penghakiman terakhir. Dari informasi tambahan, Bung, rapture ini adalah salah satu bagian dari paham dispensasionalisme yang merupakan bagian dari premilenialisme, tuh susah kan ributnya, yang percaya bahwa Yesus akan datang kembali ke dunia sebelum masa 1000 tahun. Berawal dari mimpi, pandangan ini dibawa oleh John Darby pada sekitar tahun 1830-an, karena menurutnya mimpi tersebut adalah penglihatan akan kehadiran kembali Yesus ke dunia ini. Wah, baik, Bung. Mengenai isu pengangkatan ini, tampaknya banyak gereja yang tidak setuju, bahkan menolak pandangan ini. Bagaimana menurut Bung Haryoga? Kita perlu pertegas dulu nih, Bung, bahwa setiap orang berhak untuk memilih percaya dan tidak terhadap isu ini. Tetapi kalau Bung Reza bertanya pendapat saya, maka saya akan menolak pandangan ini, Bung. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh seorang pendeta Lutheran di Amerika, Dr. Jordan B. Cooper, kalau nggak salah itu namanya, Bung. Beliau menyampaikan beberapa hal yang mempengaruhi pemahaman saya mengenai isi rapture ini. Dalam salah satu videonya, ia mengatakan bahwa banyak tafsiran kurang tepat atas teks Alkitab mengenai rapture. Boleh berikan salah satu contoh ayat dan tafsiran yang mengenai rapture ini, Bung? Baik, Bung. Salah satunya ketika membaca Lukas 17 ayat 22 hingga 37, terutama pada ayat 34 sampai 36, yang bunyinya kira-kira gini. Aku berkata kepadamu, pada waktu itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kaum dispensasionalis percaya ayat ini sebagai salah satu dasar adanya rapture yang akan mengangkat orang beriman yang terpilih ke awan-awan agar terbebas dari murka Allah atas dunia. Padahal ayat tersebut tidak mengindikasikan ada pengangkatan, apalagi pengangkatan orang percaya. Justru jika kita membaca ayat-ayat sebelumnya, kita akan menemukan contoh kisah Nuh dan Lot yang menegaskan bahwa orang-orang yang bersalah yang akan diambil oleh Tuhan, sedangkan orang percaya akan diam di dunia. Baik, Bung Haryoga. Kalau saya mendengar penjelasan yang sudah Bung Haryoga sampaikan tadi, berarti rapture ini dipahami oleh kaum dispensasionalis sebagai salah satu bagian pembuka dari akhir zaman ya, Bung? Ya, dapat dikatakan begitu, Bung.
Yang agak sedikit mengusik pikiran saya adalah bahwa Yesus dalam kedatangannya kembali nanti akan terbagi menjadi 2 fase. Katanya gitu. Sedangkan tidak ada ayat yang mengindikasikan bahwa Yesus akan datang dalam 2 fase. Yesus dipercaya akan datang kembali dalam 1 waktu dan 1 fase. Sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 15. Yang menceritakan berbagai hal yang akan mewarnai kehadiran kembali Yesus ke dunia ini. Kejadian tersebut juga secara gamblang dapat terlihat. Bukan secara diam-diam, apalagi rahasia. Wow, bahasan yang menarik ya, Bung. Kalau dapat saya simpulkan, pandangan rapture ini secara jelas menunjukkan pemahaman bahwa Yesus hadir sebelum kesusahan besar, walau secara rahasia. Dan juga, saya pernah dengar juga sih sebut-sebutan bahwa pre-tribulation. Ya, Bung Reza, pre-tribulation ini juga menimbulkan pertanyaan baru, yaitu tribulasi yang seperti apa yang dimaksud ya? Apakah rekan-rekan kita di Palestina sudah terlebih dahulu mengalami masa tribulasi? Atau korban perang di Iran dan Suriah juga sudah mengalami masa tribulasi? Bagaimana menurut Bung Reza? Waduh, saya ditanya balik nih. Saya pernah menyaksikan suatu pemaparan oleh Dalton Thomas yang menyampaikan bahwa pandangan pre-tribulation hanya relevan pada negara-negara maju atau negara-negara barat. Sedangkan untuk negara-negara yang ada di Timur Tengah atau negara-negara perang, ini jadi sangat tidak kondusif. Nah, ketika kita sadar bahwa mereka juga sekarang ini mengalami perang, mengalami kesusahan yang besar. Yang tadi negara-negara yang Bung Reza Aryoga sebutkan tadi. Saya setuju dengan pandangan itu, Bung. Kalau kita perhatikan secara seksama, negara-negara sedang mengalami perang hidup dalam kesusahan besar. Mereka hidup dalam ketakutan akan kematian yang mengerikan. Lebih jauh lagi, kita melihat para martir yang mati dengan berbagai tuduhan, persekusi, dan hukuman yang sangat mengerikan. Lantas, dengan berbagai hal itu, maka menjadi pertanyaan saya, jika memang pandangan bahwa Yesus akan hadir kembali ke dunia sebelum masa tribulasi, maka tribulasi mana yang dimaksudkan? Wah, menarik Bung Haryoga. Kita kembali ke bahasan rapture nih, Bung. Lebih jauh, apa yang Bung Haryoga lihat dan soroti dari isu ini, Bung? Baik, Bung Reza. Saya mau menyampaikan satu hal lagi yang saya soroti ketika membahas isu rapture ini. Yaitu rapture sebagai upaya melarikan diri dari dunia yang dimurkai Allah. Kalau kita selisik nih ya, Bung ya. Bukankah Allah meminta kita berjaga-jaga dan berdoa ya? Karena ada penganiayaan, kesusahan, dan berbagai fitnah. Itu emang udah jadi bagian kita kan sebagai orang percaya. Rapture kan memberi kita kesempatan untuk bebas dari segala kesusahan itu dan tidak terlibat aktif dalam upaya di dalamnya. Tuhan gak mengajarkan kita untuk lari dari masalah kan? Tapi justru Tuhan menempatkan kita di tengah masalah untuk mendeklarasikan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Ini asumsi pribadi saya ya, Bung. Jika Tuhan mau manusia untuk lari dan terbebas dari segala masalah, maka inkarnasi Yesus menjadi sia-sia. Toh dia bisa dengan mudahnya mengangkat orang percaya dan membiarkan orang berdosa hidup dalam kesusahan. Iya juga ya, Bung ya. Saya setuju. Terlepas benar atau tidaknya asumsi tersebut, saya menyadari bahwa permasalahan ada untuk membuat kita semakin lagi berjaga-jaga dan giat mendeklarasikan kasih dan keselamatan Allah. Pertanyaan selanjutnya nih, Bung. Ini mungkin juga jadi pertanyaan banyak orang. Isu rapture ini kan mengawali akhir zaman dengan berbagai kehancuran dan kesusahan di dalamnya. Lantas jika Allah hendak menghancurkan dunia ini, mengapa Ia menciptakannya? Bahkan kalau dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 31 kalau saya tidak salah, bahwa Allah melihat segala sesuatu dijadikan itu sungguh baik, sungguh amat baik. Bagaimana Bung Haryoga menanggapi hal ini? Pertanyaan itu membuat saya teringat akan pengajaran dosen saya, Profesor Joas Adi Prasetya, yang menyebutkan jika pada penciptaan Allah tampil sebagai pencipta segala sesuatu yang baik dan indah, bahkan tidak ada satu hal pun yang berada di luar kekuasaannya, maka bagaimana mungkin Allah berubah menjadi pribadi yang beda sama sekali ya? Berbeda karena Ia mengangkat sebagian orang dan menyelamatkan mereka, sisanya meninggalkan sebagian lainnya untuk merasakan berbagai kesusahan besar, hingga akhirnya membinasakan mereka. Kalau memang yang terjadi demikian, maka Allah adalah pribadi yang tidak konsisten. Dunia yang sangat baik di penciptaan menjadi dunia yang hancur lebur dan digantikan dengan langit dan bumi baru yang baik. Pertanyaan selanjutnya, jika karena dosa Allah menghancurkan bumi yang lama, apakah ketika bumi baru nantinya terbentuk, sebagai hasil dari kehancuran bumi lama, Allah juga akan menghancurkan kembali ketika ciptaannya berbuat dosa? Jika iya, maka kejadian ini akan terus berulang. Untuk itu perlu kita bertegas dengan berdasar pada pemikiran Paul Kinghorn, bahwa langit dan bumi baru yang dimaksud bukanlah bumi lama yang dimusnahkan, lalu dibentuk menjadi suatu bumi yang baru.
melainkan mentransformasi bumi yang lama untuk disempurnakan bagi kemuliaan Allah. Allah adalah Ia yang mencipta dengan berpusat pada anugerahnya. Pada akhirnya, Bung, boleh berikan statement penutup untuk acara kita hari ini? Saya lagi-lagi ingin menyampaikan apa yang dosen sistematika saya sampaikan, yaitu Profesor Joas Adi Prasetya. Allah dengan segala keberadaannya adalah misteri. Maka ketika kita bilang kita mampu memahami Allah sepenuhnya, maka percayalah, yang kita pahami itu bukan Allah yang sesungguhnya. Yang jelas dalam pemahaman saya adalah bahwa Allah telah menciptakan semuanya baik. Ia tidak akan memusnahkan dunia, melainkan akan terus membaruinya dan menyempurnakannya. Oh iya, ada satu hal lagi. Kalau kita boleh berdebat, kita saling mempertahankan pendapat tuh boleh. Boleh juga mempertanyakan argumen orang lain. Tapi biar bagaimanapun, kita sebagai ciptaan Allah wajib menjaga hidup damai dalam rengkuhan kasih Allah melalui Kristus di dalam kuasa Roh Kudus. Sebagai penutup, Bung Haryoga, rapture, penglihatan atau impian? Impian. Baik, terima kasih Bung Haryoga, senang berbincang dengan Anda, sampai bertemu di lain kesempatan. Menolak bukan serta-merta memusuhi, melainkan cara untuk berbagi pandangan memahami Sang Ilahi. Berdebat bukan selalu tentang kalah dan menang, tetapi saling memahami dan mendalami dengan tenang. Rapture tentu akan terus menjadi tanda tanya besar, karena hanya Allah yang tahu kejadian akhir dunia yang akbar. Entah siapa yang benar, tidaklah jadi fokus utama, selama kita hidup dalam Dia, berdoa dan berjaga-jaga. Mata lu nggak kelihatan?